Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan syarat-syarat puasa berkaitan dengan pelaksanaannya. Wal jima'u nasiyan kal akli, jima dalam keadaan lupa itu sama dengan makan dalam keadaan lupa. Fala yuftiru bihi, maka tidak batal ia puasa dengan sebab jima menurut mazhab. Nah, mazhab itu bukan mazhab Imam Syafi'i, tapi mazhab adalah pendapat yang kuat yang bersumber dari pemilihan dua tarik atau lebih. Qultu, wakila dikatakan fihi qaula jima'il muharrami nasiyan, dalam masalah jima di siang hari Ramadan itu ada dua kaul tentang jima yang diharamkan dalam keadaan lupa. Tentang jima orang ihram dalam keadaan lupa. Wakila fihi dikatakan padanya kembali kepada jima nasiyan lis-shaim, jima lupa bagi orang puasa. Qaula itu khabar, maaf mubtada muakhar tasniyah. Qaula jima'il muhrim, ada dua kaul tentang jima orang ihram hakadan lupa. Orang ihram haji atau umroh ketika dia jima, maka pendapat yang kuat adalah dia rusak haji umrohnya. Walaupun lupa, rusak haji dan umrohnya. Menurut pendapat yang kedua, tidak rusak. Kemudian jima di siang hari bagi orang puasa tidak batal puasanya. Satu kaul saja, tidak batal puasanya. Menurut pendapat yang kedua tidak, sana berlaku tetap dua kaul. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Wa farqal awwalu, membedakan oleh pendapat pertama yang mengatakan jima di siang hari bagi orang puasa tidak batal puasa karena lupa. Bi annal muhrima lahu hay'atun, sesungguhnya orang ihram baginya ada keadaan, baginya ada perilaku atau apa nama itu, hay'ah, penampilan. Baginya ada penampilan yatadzakkaru biha al-ihrama, yang ia bisa mengingat dengan penampilan tersebut akan ihram. Bi khilafis shaim, dengan sebalik orang puasa. Nah, kata pendapat pertama, tidak bisa kamu samakan jima orang puasa karena lupa dengan jima orang ihram karena lupa. Orang ihram itu dia punya keadaan yang bisa ngingatin dia bahasanya dia sedang ihram. Apa itu? Pakaiannya. Nah, pakaiannya yang tidak memulai pakai berjahit, satu lembar sarung, satu lembar lidah. Kemudian kondisinya yang ada di Makkah
dengan batasan-batasan tertentu, itu sangat minim sekali kalau dia dikatakan lupa untuk jima. Tapi kalau lupa untuk nutup kepala itu wajar-wajar saja. Kenapa? Kain ada di pundak, kondisi panas dan tidak pakai peci. Biasa orang lupa naruh kain ihram ke kepala. Tapi kalau untuk jima, ketika dia mau jima, dia buka pakaian, dia kan tahu dia kain yang dibuka itu adalah kain ihram. Bisa diterima dia lupa ihram? Enggak bisa. Nah, kalau lupa saja berarti jarang kejadiannya. An-nadir kalau Adam la yu'tabar. Tapi kalau orang puasa itu tidak ada kondisi, keadaan, sikap, perilaku yang mengingatkan dia bahwa dia sedang puasa. Nah, itu bedanya. Maka tidak bisa disamakan. Kemudian syarat berikutnya lagi diatau kepada imsaku wusulil aini ila ma yusamma jaufan. Sampai sana yang awal sekali imsaku anil jima'i. Nah, imsaku anil jima'i atau ke sana itu di awal fasal sekali. Ulang amalnya karena terlalu jauh, jadi Imam Jalaluddin pensarah itu memuatkan amalnya di sini. Wa imsaku anil istimna'i, dan menahan diri dari mengeluarkan mani secara sengaja. Istimna'i mengeluarkan mani secara sengaja, fayuftiru bihi, maka batal ia puasa dengannya istimna. Li'anna al-ilaja min ghairi inzalin muftir, karena sesungguhnya memasukkan zakar ke dalam farad, maksudnya jima, dari tanpa inzal itu membatalkan puasa. Jadi orang puasa bersengaja jima tapi tidak keluar maninya. Nah, tidak keluar maninya, maka puasa tetap batal. Fal inzalu bi nau'i syahwatin aula. Ayyakuna muftiran. Maka inzal dengan nau'i syahwatin, dengan semacam syahwat, itu lebih layak bahwa dia itu membatalkan puasa. Memasukkan saja tanpa inzal sudah batal puasanya. Maka inzal dengan macam yang lain, dengan model yang lain, itu lebih aula bahwa ada, yaitu membatalkan. Wa kaza khurujul mani bilamsin. Begitu juga batal puasa keluar mani dengan sebab bersentuhan. Wa qublatin, dengan sebab mencium. Wa mudaja'atin, dengan sebab tidur bersama. Mudaja'ah. Yuftiru bihi, batal ia puasa dengan hal-hal di atas. Li'annahu inzalun bimubasyaratin, karena sesungguhnya itu inzal dengan sebab mubasyarah. Lal fikri, atau kepada lamsin. Artinya la khurujul mani bi fikrin, tidak batal puasa dengan sebab keluar mani dengan sebab berfikir. Berfikir di sini maksudnya menghayal. Wan nazari bi syahwatin, dan memandang dengan syahwat, enggak batal puasa. Dia bermenung, dia menjauhkan mata, kemudian menghayal ke alam nirwana, kemudian dia inzal misalnya, puasa enggak batal. Kalau dia perhatikan tandon oren itu, mulusnya tandon itu. Nah, tiba-tiba dia inzal, enggak batal puasa.
Yang penting tidak ada mubasyarah. Nah, tapi kalau ada sentuhan, apakah sentuh dengan telapak tangan, sentuh dengan bibir, sentuh dengan kulit, nah, itu batal puasanya. Tidak peduli apa yang dia sentuh. Enggak peduli apa yang dia sentuh. Gelas dia sentuh-sentuh misalnya. Asik dia sentuh gelas. Inzal dia. Batal tu puasa. Jangan bilang mubasyarah itu mesti kepada benda ya. Memang mana dasar mubasyarah adalah bersentuh kulit dengan kulit. Tapi contohnya tadi kan lamsin. Itu kan menyentuh dengan telapak tangan. Li'annahu inzalun min ghairi mubasyaratin. Kenapa inzal keluar mani? Karena menghayal atau karena memandang sesuatu. Itu tidak membatalkan puasa, karena sesungguhnya itu masuk kategori inzal dari tanpa mubasyarah. Hukumnya sama dengan bermimpi. Titik. Wa tukrahul qiblatu liman harakat syahwatuhu. Dimakruhkan ciuman bagi orang yang bergejolak syahwatnya. Kenapa makruh? Khaufal inzali, karena khawatir inzal. Wal aula li ghairihi tarkuha. Dan khilaf aula. Aula itu lebih baik meninggalkan. Khilaf aula bagi selainnya orang yang bergerak syahwatnya, bagi selainnya orang bergejolak syahwatnya, itu meninggalkannya ciuman. Fayakunu fi'luha, maka adalah melakukannya qiblah itu khilafal aula, sebalik yang terbaik. Khilaf aula, khilaf aula itu di bawah makruh. Enggak sampai tahap makruh, cuman lebih baik ditinggalin. Wa adalah huna wa fi raudati. Berpaling ia Imam Nawawi di sini dalam kitab Minhaj, maksudnya wa fi raudati, dan dalam kitab Raudah, dari perkataan asal keduanya Minhaj dan Raudah. Minhaj asalnya muharrar, Raudah asalnya asal Raudah. Apa kalimat yang ada di asal Raudah? Taharraka. Kemana Imam Nawawi berpaling? Ke kalimat harakat. Lima la yakhfa, karena sesuatu yang tidak tersembunyi. Kenapa Imam Nawawi berpindah dari kalimat taharaka menjadi harakat? Kenapa Imam Nawawi berpindah dari kalimat taharaka menjadi kalimat harakat? Kata Imam Jalaluddin, karena alasan yang tidak tersembunyi, pasti orang tahu apa kira-kira. Nanti enggak benar itu Imam Jalaluddin bilang begitu. Karena alasan yang tidak tersembunyi. Yang pertama, karena tidak cocok taharaka dengan syahwatu. Taharaka fi'il madi mudzakkar, sementara syahwatu tanis. Taharaka maknanya adalah ada usaha menggerakkan syahwat, sementara harakat bukan usaha menggerakkan syahwat. Memang syahwatnya itu bergejolak. Antum dah berapa lama hidup? Ada mungkin dalam masa-masa yang dilewati oleh seseorang yang syahwat itu bergejolak sendiri. Itu namanya harokat. Kalau tak harokat, digerak-gerakkan bergerak. Maka bagi orang yang syahwatnya sedang bergejolak, mungkin bulan purnama, mungkin kambuh dia, atau selesai Idul Adha, dah 5 hari dia makan kambing, harokat syahwatuhu, atau sedang terlalu banyak makan makanan bergizi. Harakat syahwatuhu. Nah, pada saat itu dia tidak makruh hukumnya mencium istrinya.
atau masa muda, bisa dengan harakat syahwatuhu karena faktor usia, karena faktor makanan, karena faktor cuaca, karena faktor kondisi dan keadaan. Tapi kalau misalnya kakek-kakek usia 70 tahun, nenek-nenek usianya 65 tahun, kemudian sebelum mereka ciuman misalnya selesai sahur atau siang ciuman, asar ciuman, itu selagi kakek la taharakat syahwatuhu enggak apa-apa. Apa hukumnya? Kalau tidak harakat syahwatuhu apa hukumnya? Khilaful aula, lebih baik tetap jangan gitu. Nah, qultu hiya karahatu tahrim fil asahi wallahu a'lam. Kataku, kata Imam Nawawi, makruhnya itu makruh tahrim menurut pendapat asal wallahu a'lam. Bukan makruh ringan, tapi makruh tahrim. Apa arti makruh tahrim? Berdosa kalau dia melakukan. Maka bagi anak-anak muda itu di bulan Ramadan itu i'tikaf aja di masjid. Nah, jangan pulang. Kalau pulang jangan jaga jarak. Nah, kalau tidur siang jangan satu kasur. Nah, satu ruang tamu, satu di kamar, satu masak, satu kamar mandi. Karena kalau ciuman jadi haram. Kaza qala fil asari tadi, demikian berkata Imam Nawawi dan kita Asar-Radha juga. Imam Rafi'i menghikayah atau menceritakan dari kitab Tutimah dua wajah. Nah, dari Tutimah dua wajah, satu makruh tahrim, satu lagi makruh tanzih. Wa qala wal awwal huwal mazkur fit tahdhib. Kata Imam Rafi'i, yang pertama, mana yang pertama? Makruh tahrim, dialah pendapat yang disebutkan dalam kitab Tahzib. Jadi dalam kitab Tahzib hukumnya makruh tahrim. Imam Rafi'i menghikayat dua, tahrim sama tanzih. Imam Nawawi menegaskan dalam kitab Minhaj makruhnya makruh tahrim, bukan makruh biasa saja. Titik. Wala yuftiru bil fasdi, tidak batal ia puasa dengan pasdu. Nah, ini dah mudah diterjemahkan sekarang. Waktu dulu saya mondok tu susah diterjemahkan pasdu, karena orang belum tahu dengan pasdu. Kau sekarang sudah. Tidak batal puasa dengan praktek pasdu. Nah, itu mengeluarkan darah dari pembuluh besar. Wal hijamah, tidak batal puasa dengan bekam. Untuk kami mondok juga susah mengatakan bekam itu apa. Panjang penjelasan guru bekam. Nah, kalau sekarang nggak usah dijelasin lagi apa itu bekam, dia dah pernah dibekam. Jadi mudah memahami hukum dengan pengamalan sunnah. Wasati istihbabul ihtirazi anhuma, nanti akan ada penjelasan anjuran menghindar menjaga diri dari keduanya, fasdu dan hijamah. Wal ihtiyatu alla yakula akhiran nahari illa biyakinin. Wal ihtiyat, secara pasti atau bersikap hati-hati bahwa tidak makan ia seseorang di akhir siang kecuali dengan yakin. Contoh, ayyushahida urubas syamsi, menyaksikan ia seseorang akan tenggelamnya matahari. Itu yang pertama, sikap hati-hati. Jangan terlalu mudah untuk mengatakan sudah tiba waktu buka. Harus betul-betul yakin. Dah yakin atau belum, itu harus dipastikan sampai tahap yakin. Kalau masih ragu, tinggalkan dulu. Jam kita sudah menunjukkan waktu buka, jam orang belum. Jam digital pondok sudah azan, sementara sekitar belum terdengar suara azan. Nah, kita tunggu dulu sampai yakin. Apabila enggak ada jam, enggak ada kepastian, mata ada gelap kayaknya, sudahlah, kayaknya sudahlah. Enggak ada kayaknya. Harusnya pasti. Itu anjuran
dalam berbuka puasa. Wa yahillul aklu akhirahu bil ijtihadi, halal makan di akhir siang, halal makan di akhirnya malam, siang, halal makan di akhirnya siang dengan ijtihad. Halal makan di akhirnya siang maksudnya berbuka dengan ijtihad. Ijtihad pakai apa? Bil wirdin, dengan wirid. Wa ghairihi, dan yang lainnya menurut pendapat asal. Wirid di sini bukan wirid pengajian, juga bukan wirid amalan rutin, tapi wirid di sini adalah rutinitas. Nah, rutinitas. Contoh, tukang biasanya kalau masang sekarung semen, masang bata sekarung semen, itu dia mandi, itu biasa ada maghrib. Nah, selesai sholat asar, diaduk dia sekarung semen, dipasang dia bata, lepas itu selesai, kemudian dia mandi. Selesai mandi biasanya ada maghrib. Itu namanya wirid. Nah, tadi alhamdulillah sudah kepasang sekarung semen, dia sudah mandi dan dia sudah duduk di meja makan. Dengan alasan seperti itu dia sudah boleh mengatakan sudah tiba waktu buka. Itu namanya wirid. Bisa juga wirid dengan membaca Quran. Biasanya kalau 3 juz selesai asar itu biasanya sudah asar. Bisa wirid dengan permainan. Biasanya kalau 3.0 itu sudah asar. Nah, itu wirid. Macam-macam wirid, rutinitas maksudnya. Atau ijtihad berdasarkan yang lainnya menurut pendapat asal. Wasani menurut pendapat yang kedua, tidak boleh membatalkan puasa, tidak boleh berbuka berdasarkan ijtihad. Kenapa tidak boleh? Liqudratihi alal yakini bis sabri, karena sanggupnya seseorang untuk meyakini akhir malam dengan cara bersabar. Sanggupnya seseorang meyakini akhir siang dengan cara bersabar. Tunggulah 5 menit dulu. Saya rasa dari 5 menit itu kita sudah yakin malam tiba. Walau akala bijtihadihi awalan wa akhiran minan nahari. Ada tinggal. Wa yajuzul aklu, boleh hukumnya makan idza zanna baqa'al laili, apabila menduga ia seseorang kekalnya malam. Ini perihal makan sahur. Boleh makan sahur apabila dia menduga masih ada malam. Qultu, aku katakan, wa kadza law syakka fihi. Begitu juga kalau dia ragu-ragu tentang adanya malam. Wallahu a'lam. Nah, ini masih malam atau dah siang ya? Masih malam atau siang ya? Masih boleh dia makan. Li'anal asla baqa'uhu, karena hukum asal kekalnya malam. Al aslu baqa'u makana ala makana. Titik. Walau akala bijtihadihi, jikalau makan ia seseorang dengan ijtihadnya, awalan, di awal siang, di awal malam, buka maksudnya, wa akhiran, dan di akhir, minan nahar, dari siang. Berarti siang bukan malam. Jikalau makan ia seorang dengan ijtihadnya, awalan, pada awal dan akhir dari siang, awal siang sahur, akhir siang berbuka, fabanal ghalatu, lalu terbuktilah salah, batala sumuhu, nisa batal puasanya. Semangat dia makan sahur, lampu mati, PLN ada aja ulahnya, lampu mati, bangun mereka, cari lilin, masukkan lauk pauk, makan. Nah, niat puasa besok pagi. Besok kata nawaitu shauma ghadin, dah sahur. Pas buka jendela,
jam 6 pagi. Nah, maka puasa hari itu batal. Tapi kalau pun batal nggak boleh makan dia wajib menahan diri sampai maghrib dari makan dan minum. Puasanya batal. Kaidah usulnya? Kaidah usulnya? La ibrata bizanni al-bayyini khata'uhu. Au bila zannin, atau dengan tanpa ada zan. Walam yabinil halu, dan tidak terbukti keadaan, sahha, sah ia puasa. In waqa'al aqlu fi awalihi, jika terjadi makan di awalnya siang, yaitu sahur. Li'anna asla baqaul laili, karena hukum asal adalah kekal malam. Wa batala, dan batal ia puasa. In waqa'al aqlu fi akhirihi, jika terjadi makan di akhirnya siang, karena hukum asal adalah kekal siang. Sudah? Au bila zannin, atapnya kemana? Au bila zannin, untuk memahami kalimatnya. Lihat dulu atapnya kemana. Bijtihadihi. Nah, walau akala bila dhannin, jikalau makan ia seseorang tanpa dhan, enggak didasari oleh ijtihad, tidak didasari oleh prasangka ini masih malam kah atau enggak malam, sudah masuk maghrib atau sudah masuk maghrib, enggak ada dhan sama sekali, langsung saja dia makan. Kemudian tidak terbukti keadaan. Artinya tidak bisa dipastikan apakah betul dia buka waktu maghrib atau sebelum maghrib, apakah dia sahur waktu malam atau sudah pagi, tidak ada pembuktian. Maka hukum puasanya di soal awal siang, yaitu makan sahur, hukumnya sah-sah saja. Nah, sah saja. Kenapa? Karena hukum asal kekal malam. Tapi kalau soal buka, batal puasanya, karena hukum asal kekal siang. Nah, itu rumusnya. Tapi kalau ada dhon dan dia tidak terbukti, sah. Kalau nggak ada dhon, walaupun tidak terbukti, batal untuk makan buka, sah untuk makan sahur. Wala mubalata bit tasammu fi hadzal kalam li zuhuril makna al murad, dan tidak dipedulikan dengan toleransi pada ini pembahasan karena jelas makna yang dimaksudkan. Tidak mubalah tidak perlu dipedulikan, bitasammuhi dengan dimaafin atau ditoleransikan pada ini kalam karena zahir makna yang dimaksudkan. Walau tala al-fajr fi ta'amun fala fadahu sahha samuhu. Jikalau terbitlah fajar, terdengar suara azan berkumandang, berbunyi azan di aplikasinya, di mulutnya masih ada makanan, fala fazahu, lalu dia muntahkan akannya, niscaya sah puasanya. Wa ini batala syai'an minhu aftar, jika dia telan sedikit saja darinya, jika dia menelan akan sedikit pun darinya, aftara, niscaya batal ia puasa.
Wa in sabaqa syai'un minhu ila jawfihi, kalau tertelan sesuatu darinya makanan ke tenggorokannya. Nah, jika tertelan sesuatu darinya makanan yang ada di mulut ke tenggorokannya, pawajhani, maka dua pendapat, mukharrajani, yang ditakhrij kedua-duanya, min sabqil ma'i fil madmadah, dari tertelan air di dalam berkumur-kumur. Berlaku di sana dua pendapat tentang tertelan air kumur-kumur. Tentu kumur-kumur yang tidak berlebihan. Kalau yang berlebihan dah jelas batal, karena itu dilarang. Yang tidak berlebihan ada dua kaul, ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Qala fi Rawdati, berkata Imam Nawawi di kitab Rawdah, as-sahihu la yuftir, pendapat yang kuat tidak batal ia puasa. Kenapa tidak batal? Karena tertelannya makanan itu lahir dari sebuah sahur. Sahur itu adalah perkara yang diperintahkan. Nah, li'annahu tatawallada mimma umira bih, karena dia terlahir dari sesuatu yang diperintahkan. Nah, kumur-kumur yang diperintahkan, kumur-kumur yang mana? Yang tidak mubalaghah. Nah, kumur-kumur yang mubalaghah itu tidak diperintahkan. Maka pendapat yang kuat batal puasa kalau tertelan. Maka madmadah yang dimasukkan di sini adalah madmadah ghairil mubalaghah. Wa kaza, begitu juga law kana tulu'ul fajru mujami'an, law kana tulu'ul fajru mujami'an. Apa law kana tulu'ul fajru? Tulu al-fajri. Law kana tulu al-fajri, berarti tulu'a itu mansub dengan naz'il khafid. Mansub binaz'il khafid. Asalnya adalah law kana fi tulu'il fajri mujami'an, jikalau ada ia seseorang di saat terbit fajar itu masih sedang jima. Dia jima, lalu terdengar azan di musola, fanaza'a fil hal, lalu dia mencabutnya pada saat itu juga, sahha samuhu, nisa salah puasanya. Wa in anzala, walaupun dia inzal, nah pas mencabut langsung inzal. Kayak inzalnya berarti terjadi setelah fajar terbit, gara-gara mencabut. Li tawalludihi, kenapa inzal itu tidak membatalkan puasa? Karena terlahirnya inzal dari mubasyarah yang hukumnya mubah. Karena terlahirnya inzal dari mubasyarah yang hukumnya mubah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, karena ngamalan ayat ini bikin rafas lah orang itu. Nah, enggak tahu mungkin dia tarawih 20 rakaat. Kemudian ada lagi peringatan nuzul Quran, jadi terlambat dia pulang ke rumah. Nah, terlambat mulai proyek. Akhirnya proyek belum selesai, fajar sudah terbit. Nah, pas dia cabut, akhirnya dia inzal gara-gara dicabut itu. Nah, karena dia kaget, takut kena denda. Alhamdulillah dapat dia bonus. Pertama, puasanya batal. Yang kedua, tidak ada denda. Qalahu fi Syarhil Muhadzabi, mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Wal aula min hadza bisihha,
Wal aula min hadza bisihha, yang lebih aula, lebih pantas dari orang ini yang mana? Yang menyelesaikan jima' pas terbit fajar, lebih aula dengan sah, yaitu ayyuhissa wa huwa munjami, bahwa merasa ia seseorang hal keadaan dia sedang jima' bi tabashir subhi, bi tabashir subhi, dengan datangnya subuh, fayanzihu, lalu melepaskan ia, mencabut ia, bihaisu yuafiku akhiran naz'i ibtida'at tulu', bertepatan akhir cabut dengan awal tulu'. Nah, bertepatan awal pencabutan dengan awal terbitnya fajar. Itu lebih aula dikatakan sah daripada orang tadi. Dia jima, terdengar azan, lalu dicabut, berarti fajar terbit, kemudian baru ada pencabutan kekuasaan. Nah, bagaimana kira-kira kalau sekiranya dia jima pakai alarm? Nah, sedang jima lihat alarm, 5 menit lagi, masih 5 menit, tinggal 1 menit lagi. Pas tinggal 1:30 detik lagi, dilepasin. Nah, ketika dia lepasin, fajar terbit, terangkat palu, fajar terbit. Apa pembahasannya? Lebih aula dikatakan sah untuk orang ini ketimbang orang tadi. Orang tadi pencabutan setelah fajar terbit, orang ini tidak. Permulaan fajar itu berada di ujung pencabutan. Itu bahasa surau itu. Nah, itu sederhana ada bahasanya. Fa'in makasa ba'da tulu'i mujami'an, jika bertahan ia seseorang setelah terbit fajar keadaan dia jima, batal puasanya. Wa illam ya'lam bitulu'ihi, walaupun tidak mengetahui ia seorang dengan terbitnya fajar, kecuali setelah bertahan. Panazza'a hina alima, lalu mencabut ia ketika dia tahu, itu puasanya batal. Kalau sempat setelah terbit fajar kondisinya masih jima, walaupun dasarnya tidak tahu, maka puasanya batal. Nah, puasanya batal. Nah, selesai dia jima, dia lihat jam, astagfirullah, lewat 3 menit, puasanya batal. Walaupun tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu dia tidak kena kafarat. Kalau dia tahu dia kena kafarat, itu bedanya tahu nggak tahu. Tapi puasa tetap batal. Titik. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Bisa nih kurang dikit volume. Boleh. Bismillah, alhamdulillah. Oke. Soal? Bu? Contohnya terbit dalam keadilan Indonesia makin timur. Terus tidak nampak hilal di Indonesia bagian barat, tidak macam teman-teman. Iya. Kabut masalah. Karena ikhtilaf matolih, kalau kita ikut aturan negara sekarang, Indonesia dia berada dalam satu aturan,
maka ada wajib puasa. Nah, tapi kalau kita ikut aturan fikih ikhtilaf matali yang berbeda, maka dia enggak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Kenapa enggak boleh puasa? Karena mataliknya ada beda. Jadi satu negeri boleh ikut hilal negeri yang lain kalau sekira mataliknya sama. Tapi ketika mataliknya berbeda, maka dia tidak boleh ikut. Nah, pembahasan itu dibahas oleh ulama tidak membedakan apakah negeri itu yang tidak terlihat hilal adalah negeri yang lebih barat atau lebih timur. Nah, seharusnya kan kalau udah nampak di timur, di barat pasti lebih nampak. Hukum tidak membeda-bedakan demikian, sama saja. Kalaupun di barat terlihat hilal, di timur tidak, timur nggak boleh ikut karena mataliknya beda. Timur terlihat hilal, barat tidak boleh ikut timur karena mataliknya berbeda. Itu hukum yang kita bahas kemarin. Cuman secara logika, ketika terlihat di timur, di barat pasti lebih terlihat. Kalau di Indonesia sudah terlihat hilal, di Saudi itu pasti terlihat. Kalau di Indonesia belum terlihat, di Saudi ada kemungkinan masih terlihat. Nah, kurang dikit lagi. Nomor 1. Bismillah. Kurang mana? Allah, alhamdulillah. Bismillah. Dah. Faslu syartis saumi. Ini pasal tentang syarat puasa min haisul fa'il, dari sisi orang yang melakukannya. Kemarin dari sisi pelaksanaannya, sekarang dari sisi orang yang melakukannya. Nah, pertama adalah Islam. Fala yasihu saumul kafiri, maka tidak salah puasa orang kafir, aslian kana au murtaddan, asli ada ia kafir atau murtad. Asli ada ia kafir atau murtad. Kemudian syarat yang kedua, al-aqlu, ada akal. Fala yasihu saumul majnun, maka tidak salah puasa orang gila. Jadi orang gila itu tidak ada kewajiban sama sekali. Salat enggak ada, puasa enggak ada, haji enggak bisa. Pokoknya enggak ada satu pun. Kecuali 2 yang tetap wajib sama orang gila. Satu zakat hartanya. Nah, itu wajib dikeluarkan zakat oleh wali. Yang kedua mencoblos. Itu 2 kewajiban orang gila, yang lain enggak ada. Nah, kemudian syarat puasa lagi dari sisi pelaku adalah naqau anil haidi wa nifas, bersih dari haid dan nifas. Fala yasihu saumul haidi wa nufasai, tidak salah puasa orang berhaid dan nifas, jami'an nahari, di sepanjang hari. Jadi suci dari haid dan nifas di sepanjang hari. Kalau di pagi dia suci, 5 menit sebelum azan datang haidnya, hukum puasanya batal. 3 menit sebelum azan, 1 menit sebelum azan, setengah menit sebelum azan datang haidnya. Allahumma shalli alaihi, itu apa namanya? Tarahum. Nah, tarhim. Nah, ketika tarhim itu datang haidnya, maka puasa seharian itu hukumnya batal, wajib diqadha nantinya. Itu makna jami'an nahari. Nah, pas makan kurma dia bismillah, selesai makan kurma Allah lakasumtu wa bika amantu,
keluar haidnya, maka sah puasanya. Yang penting suci dari haid dan nifas jami'an nahar. Begitu juga sucinya datang setelah 1 menit terbit fajar. 1 menit setelah terbit fajar datang sucinya. Ketika fajar masih haid, 1 menit setelah fajar datang sucinya, maka orang itu tetap tidak sah puasanya. Walaupun dianjurkan untuk tidak makan dan minum, menghormati bulan Ramadan, tapi tidak sah puasanya. Kenapa? Karena syarat itu adalah naqa'u anil haid wa nifas jami'an nahar, sepanjang hari. Maka kalau wanita misalnya, nifas itu kan datang setelah anak lahir, maka 5 menit sebelum azan maghrib anaknya mau lahir, dia tahan dulu, katanya tunggu azan dulu baru kamu lahir. Nah setelah azan baru lahirin anaknya. Nah itu sah puasanya. Nah itu boleh buat begitu. Saya rasa kalau anaknya mau, saya rasa itu anak soleh dari bayi dan mau tahan. Kalau irtadda, jikalau murtad ia seseorang, au junna atau gila ia seseorang. Junna yang bermakna gila itu pasti bina majhul bacanya. Kalau janna bina ma'ruf maknanya datang kegelapan malam. Falamma janna alaihil lailu, itu gelap malam. Karena tidak ada gila itu yang diinginin sendiri. Nah itu bedanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau sesuatu yang tidak diinginkan itu tidak bisa menggunakan bahasa ma'ruf, karena orang enggak mau. Maka dibuatlah junna. Atau dia digilakan. Digilakan maksudnya atau dia gila. Au hadat, atau dia berhaid. Au nafasat, atau dia nifas. Kapan terjadinya? Asna'an nahar, di tengah hari. Batalah semua batal puasanya. Di falau itu adalah fatafri dari kalimat jami'an nahari. Wala yadurun naumu al-mustaghriqu lin nahari ala sahihi. Tidak mengapa tidur yang menghabiskan siang, menurut pendapat sahih. Tidak mengapa tidur yang menghabiskan bagi siang, menurut pendapat sahih. Selesai makan sahur, pergi salat subuh ke masjid, pulang ke rumah tidur. Kemudian azan zuhur, bangun salat zuhur, kemudian tidur. Asar, salat asar, lepas asar tidur. Bangun lagi 3 maghrib. Apa hukum puasanya? Sah. Nah, tidur itu tidak batalin puasa. Keluar lagi hadis, namun saim ibadah. Nah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis apa itu? Hah? Sahih? Wallahu a'lam. Pastikan dulu. Saya rasa tidak. Kenapa tidak? Karena perang Badar bulan Ramadan, Fathul Makkah bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu bukan bulan tidur, bukan bulan molor, tapi bulan perjuangan. Nah, tapi kalau juga dia mau tidur misalnya, santai dah. Pokoknya Ramadan itu hari tidur lah gitu. Tidur aja kerja siang hari sama malam misalnya, cuman ibadah tarawih sama sholat zuhur, yang lain tidur semuanya, enggak apa-apa. Lebih baik pada main game. Nah, daripada rawon ngeburit. Wasani yadur, pendapat kedua mengatakan bermasalah itu, batal ia puasa, sama dengan pingsan. Nah, orang tidur sepanjang hari itu sama dengan pingsan, maka puasanya rusak. Wa farqal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, li'an bi annal ikma'a yakhruju an ahliyatil khitab. Sesungguhnya orang pingsan itu keluar daripada kelayakan khitab. Sesungguhnya orang pingsan itu sudah keluar daripada kelayakan khitab. Khitab itu artinya tujuan perintah. Dan sebalik tidur, mana buktinya? Iz yajibu qada'us shalah al-fa'ita bih dunal fa'ita bil igma. Karena wajib qada salat yang tertinggal dengan sebab tidur, tidak salat yang tertinggal dengan sebab pingsan.
Karena wajib mengqada salat yang tertinggal dengan sebab tidur, tidak yang tertinggal dengan sebab pingsan. Kalau ketiduran salat subuh qada, ketiduran salat zuhur, bangun asar qada zuhur, tapi tidak ada qada bagi orang yang pingsan. Baik pingsannya disengaja atau pingsan tanpa sengaja. Nah, pingsan sengaja karena perobatan, dibius misalnya. Nah, dia operasi setelah sholat subuh, dibius, sehingga dia sadarkan diri besok pada waktu yang sama. Jadi zuhur, maghrib, isya, subuh itu nggak perlu diqadha karena dia pingsan. Tapi kalau ada orang tidur 24 jam, misalnya cerita Ashabul Kahfi, itu Ashabul Kahfi kalau masih hidup setelah 350 tahun tidur, itu dia wajib qadha salat. 350 tahun itu wajib qadha salat. Nah, tapi karena beliau setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin qadha salat 350 tahun lama kali. Yang diwafatkan oleh Allah. Nah, pas terbukti bahwa beliau adalah orang-orang yang ditidurkan oleh Allah dan dia sudah melihat dunia ini sudah berubah, maka dia langsung diwafatkan. Nah, itu bedanya orang tidur sama pingsan. Orang pingsan keluar daripada batasan ahliyatul khitab, orang tidur tidak. Wal azharu annal ikma'a la yaduru idza afaqa lahzatan min naharihi. Pendapat yang kuat sesungguhnya pingsan itu tidak merusak puasa apabila dia siuman sesaat dari siang harinya. Idza afaqa, apabila dia siuman atau sadarkan diri sesaat dari siang harinya. Nah, si bapak itu dirawat di rumah sakit, dia ada makan sahur, dan dokter membolehkan dia puasa. Salah satu pengobatannya dia puasa misalnya. Kemudian lepas subuh dia pingsan, kemudian asar dia sadar, kemudian sadar kira-kira 10 menit, kemudian dia pingsan lagi, maka puasanya hari itu hukumnya sah. Nah, yang batal puasa maupun pendapat azhar kalau pingsannya itu total. Nah, beda sama wudu. Kalau wudu asal pingsan sejenak batal wudunya. Pingsan sejenak batal wudunya. Sedang sholat istisqa misalnya atau sholat gerhana, pingsan dia jatuh, kemudian nggak boleh langsung sholat, ulang wudu lagi, kemudian sholat. Karena pingsan sesaat sudah membatalkan sholat. Untuk puasa tidak. Untuk puasa yang penting sadar sesaat sudah cukup untuk sahnya puasa. Ittiba'an bi zamanil igma zamanal ifaqah, karena mengikutkan zaman pingsan ke zaman siuman. Karena mengikutkan dengan zaman pingsan akan zaman kesadaran. Fa illam yufik darra, kalau dia tidak sadar-sadar mudarat ia, artinya rusak puasanya. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yaduru mutlaqan, rusak ia sepuasa mutlak. Pendapat kedua, mutlak rusak. Walaupun pingsannya setengah hari, pingsannya 1 jam di bulan Ramadan, di siang Ramadan, maka puasanya rusak. Ini pendapat yang kedua. Wasalisu la yaduru, pendapat yang ketiga, tidak rusak ia puasa apabila dia sadar di awal siang. Di awal siang dia sadarkan diri, di akhirnya terserahlah mau pingsan mau bagaimana, puasanya tidak batal. Ini pendapat yang ketiga. Wa fi raudati wa asliha, di dalam kitab Raudah dan asalnya Raudah, law syaraba dawaan lailan fazala aqlu naharan fa fi tahzib in kunna la yasihu sawmu fil ima fahuna aula wa illa fawajhani. Jikalau minum ia seorang akan obat di malam hari, jikalau minum ia seorang akan obat di malam hari lalu hilanglah akalnya di siang hari, maka di dalam kitab tahzib, jika kita katakan tidak sah puasa pada orang pingsan, maka di sini lebih aula untuk dikatakan tidak sah.
Wa illa jika tidak sah, kita katakan orang pingsan sah puasanya, maka di sini ada dua pendapat. Wal asahu annahu la yasihu, pendapat yang kuat sesungguhnya puasa itu tidak sah ia, li annahu bi fi'lihi, karena sesungguhnya mabuk itu dengan perbuatannya seseorang. Mabuk dengan tindakannya, mabuk gara-gara minum obat. Walau syariba muskiran lailan, jikalau dia minum minuman memabukkan di malam hari, wa baqiya sakruhu jami'an nahar, masih tersisa mabuknya sepanjang hari, lazimahul qadha, wajib akannya mengqadha puasa. Wa in soha, itu jangan baca soha ya, tapi soha yashu. Nah, walaupun dia sadar di sebahagiannya hari, bahwa kal imai fi ba'din nahar, dan dianya seseorang sama dengan orang pingsan pada sebahagian siang. Mengatakan ia imam, makanya pendapat dalam kitab Tutimma. Nah, harus dibeda-bedakan. Pingsan tanpa ada unsur daripada perbuatan orang tersebut, maka hukumnya ada 3. Pendapat yang kuat, asal sadar di siang hari sedikit, puasa sah. Yang kedua, pingsan karena perbuatannya, tapi koridornya masih boleh minum obat. Nah, dalam koridor yang boleh yaitu minum obat, atau obat apa yang dia minum sehingga menyebabkan dia pingsan, mungkin obat sumbangan dari orang. Nah, kalau obat yang terima sumbangan, tidak ada sumbang menyumbang dalam obat. Nah, minta obat lah, cik surang, tak bisa, penyakitnya beda. Nah, minumlah siang hari malam-malam tuh, minum dia, nggak sadar diri, seharian besok nggak sadar dia, pingsan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kalau kita berpendapat puasa orang pingsan batal, di sini pasti batal ini. Pingsan saja nggak sengaja batal, apalagi sengaja. Nah, kalau kita ambil pendapat orang pingsan sah saja puasanya, yaitu pendapat nomor 2. Wasani ya, nomor 2. Nomor 1. Nah, yang penting sembuh sesaat. Ini justru 2 pendapat. Pendapat kuat batal puasanya karena itu ulah dia sendiri. Nah, opsi nomor 3 atau kasus nomor 3, dia meminum perkara yang menghilangkan akal dan itu koridor haram, bukan pengobatan, minum memabukkan dan mabuknya sampai siang, maka puasanya batal tapi wajib qadha. Nah, wajib qadha walaupun sembuh atau sadarkan diri sebagian siang, tetap wajib qadha. Nah, wala yasihu shaumul aidi, habis masalah itu, tidak sah puasa hari Id, tidak sah mempuasakan hari Id. Bismillah. Artinya Idul Fitri atau Adha. Dalilnya, naha melarang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumain, dari mempuasakan 2 hari, yaitu Yaumil Fitri dan Yaumil Adha. Merakankan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa kadza, begitu juga tidak sah mempuasakan hari Tasyrik. Artinya ayyamuhu as-salatsa, hari-harinya Tasyrik yang 3, ba'da Yaumil Adha, yaitu setelah hari Adha. 3 hari setelah hari Adha. La yasihu saumuha, tidak sah mempuasakannya menurut pendapat jadid. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang ia Nabi an siyamiha, dari mempuasakannya hari Tasyrik yang 3. Maka akannya hadis oleh Imam Abu Daud dan sanad yang sahih. Nah, kalau kayak gini mahalinya kan enak. Di dalam hadis Imam Muslim, annaha ayyamu aklin wa syurbin,
sesungguhnya hari tasyrik itulah hari makan dan hari minum dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, hari zikir mengingat Allah. Ya, mudah-mudahan kita banyak pahala dalam hal ini. Nah, mungkin amalan yang lain kurang sungguh-sungguh, tapi kalau hari tasyrik ini sungguh-sungguh. Nah, pekerja keras. Nah, bermacam-macam model. Wa fil qadimi yajuzu, boleh ia puasa hari tasyrik untuk orang yang tamattu, orang yang melakukan haji tamattu, al-adimi al-hadiyah, yang tidak punya hadiah. Saumaha, akan mempuasakannya hari tasyrik, anis salasatil wajibati, dari 3 hari yang wajib dalam haji. Apa bunyi ayatnya? Salah satu fil haji wa sab'atin idza raja'tum, tilka asyaratun kamilah liman lam yakun ahlu hadir masjidil haram. Kalau orang yang melakukan haji tamattu, pangkalnya penting. Itu sirtum, ini tamattu. Ayat bercerita tentang orang melakukan haji tamattu, kemudian tidak mendapatkan hadiah, maka puasa 3 hari. Salah satu fil haji, 3 hari ketika haji, 7 hari apabila kembali ke kampung halaman. Maka orang tamattu ini dia tidak punya hadiah, dia tidak punya uang untuk beli kambing untuk menjadi dam tamattu. Kemudian dia juga tidak sempat puasa di tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 atau 7, 8, 9, dia nggak sempat puasa. Yang dia sempat hanya tanggal 11, 12, 13. Karena kalau tanggal 14 itu sudah habis masa haji. Bukan salah satu fil haji lagi, itu salah satu fil Makkah jadinya. Nah, 3 hari ketika masih di Makkah. Salah satu fil haji maksudnya 3 hari sedang masih haji. Haji berakhir tanggal 13 itu. Nah, maka puasalah dia tanggal 11, 12, 13. Ini menurut pendapat qadim hukumnya boleh. Nah, fil qadimi yajuzu lil mutamatti'i al-adimil hadiyat saumuha. Menurut pendapat qadim boleh bagi orang melakukan haji tamattu yang tidak punya hadiah, yaitu dam tamattu, oleh mempuasakannya hari tasyrik untuk as-salasatil wajibah fil hajj, 3 hari puasa yang wajib ketika haji. 5 rawal Bukhari, karena hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala lam yurakhis fi ayyamit tasyriki ayyasumna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak memberikan keringanan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari tasyrik, bahwa dipuasakan mereka hari tasyrik
ayyusomna, dipuasakan mereka hari tasyrik, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiah. Itu dalilnya. Berkata Imam Nawawi dan kita Raudhah Hadzal Qadim wa rajih dalilan. Kata Imam Nawawi, ini pendapat qadim, dianya qadim itu lebih kuat di segi dalil. Artinya nazran. Nah, memandang kepada annal murada lam yurakhis Rasulullah. Sesungguhnya yang dimaksud tidak memberikan keringanan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak memberikan keringan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya bagi orang yang melakukan haji tamattu. Nah, tapi kalau selain orang melakukan haji tamattu, itu qadim jadid sepakat enggak boleh puasa. Wala yahillu tatawwu bi shaumi yaum asy-syakki bila sababin, tidak halal melakukan puasa sunat, tidak halal bertatawwu melakukan ibadah sunat dengan puasa pada hari ragu tanpa sebab. Puasa sunat tanpa sebab pada hari ragu. Hari ragu adalah hari ke 30 Sya'ban. Nah, harinya hari 30 Sya'ban, tapi di hari tersebut ada informasi beredar sekarang adalah 1 Ramadan. Beredarnya dari mana? Dari orang-orang yang tidak bisa dipercaya, seperti budak, wanita, anak-anak. Nah, kalau ada 1 orang saja yang datang ke pemerintah dari kalangan balik berakal merdeka, maka jadilah itu 1 Ramadan. Pemerintah, orang yang punya kewenangan itu tidak pernah mengatakan itu 1 Ramadan, tapi beredar di tengah masyarakat sekarang 1 Ramadan. Kenapa 1 Ramadan? Itu musola itu dah puasa, surau itu dah puasa. Nah, tadi malam Naksabandi sudah tarawih. Nah, jadi masyarakat bingung nih, ini 1 Ramadan apa bukan ya? Sidang isbat belum ada. Nah, sidang isbat mengatakan sidang isbat tidak ada keputusan. Nah, kalau ada keputusan pada sidang isbat, itu bukan hari Rabu itu. Kata sidang isbat, besok belum Ramadan. Tapi antum lihat ada orang sudah puasa Ramadan, itu bukan hari Rabu. Nah, itu hari 30 Sya'ban. Kenapa? Karena kaidah usul mengatakan idza hakamal hakimu falakhtilafa. Apabila pemerintah sudah memutuskan satu kebijakan, itu tidak ada lagi objek untuk khilaf. Tidak ada lagi tempat untuk berbeda pendapat. Kalau ada yang masih berbeda pendapat, ini kita bukan imamiyah ya. Kalau imamiyah itu bunuh. Nah, kalau kita bukan imamiyah, buat toleransi saja, biarin saja ijtihad masing-masing. Tapi seharusnya enggak boleh ada, enggak boleh. Nah, hari Rabu itu adalah hari yang pada hari itu tidak ada keputusan pemerintah, tidak ada pengumuman daripada pemerintah sekarang 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Cuman terdengar informasi di masyarakat. Tadi malam saya lihat hilal, tapi orangnya enggak sholat. Katanya terlihat hilal, tapi pembicaraan dari anak-anak atau ibu-ibu. Nah, pada hari itu namanya hari Ragu. Haram puasa sunat bagi orang yang tidak punya sebab. Tapi kalau punya sebab, tepat pada hari itu adalah hari puasa, jadwal puasanya karena dia puasa Nabi Daud, karena pas hari Senin, karena pas hari Kamis, karena dia mau mengqadha puasa, karena dia apa saja, yang penting ada sebab, hukumnya tidak haram. Maka masuklah ini ke dalam kategori makruh tahrim, bukan haram mutlak, makruh tahrim. Karena yang namanya makruh tahrim ada celah untuk jadi halal.
Dalilnya berkata Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shama yaumasy syakki, siapa saja yang puasa pada hari ragu, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah maksiat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menerjemahkan hari ini harus jelas makhrajnya, harus pasti-pasti. Siapa saja yang puasa pada hari ragu. Nah, ini ada pengalaman ini. Emang kenapa puasa pada hari Rabu? Siapa bilang Rabu? Orang bilang ragu. Maka hadis ini harus jelas makhraj ragu. Karena telinga orang itu identik dengan Rabu. Yang namanya hari itu enggak ada ragu, pasti Rabu. Kalau antum bilang ragu, dia pun ragu-ragu. Dia bilang Rabu. Mereka akannya hadis oleh ashabus sunnah yang 4, mentasih akannya hadis atau menganggap sahih akannya hadis. Jangan sahihkan, tapi menganggap sahih. Karena Imam Tirmizi tidak bisa mensahihkan hadis. Hadis itu sahih tergantung kepada sanadnya. Tidak bisa orang mensahihkan, saya sahihkan ini. Nah, tapi menganggap sahih boleh. Menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Walau samahu tatawuan bila sababin lam yasihu fil asahi. Jikalau mempuasakan ia seseorang akannya hari ragu, tatawuan karena puasa sunat tanpa sebab, niscaya tidak sah ia puasa menurut pendapat as-sah. Nah, bukan hanya haram saja, tapi puasanya juga tidak sah. Nah, yasihhu boleh dibaca dengan 3 baris, boleh yasihhu, boleh yasihha, boleh yasihhi. Nah, karena asalnya adalah sohaha yasihhu, masuk lam yasihh. Nah, lam yasihh harusnya. Tapi karena dia sudah idgham, pertemulah dua huruf jazam. Satu jazam karena idgham yasihhu, kemudian jazam karena lam yasih. Harusnya gitu bacanya. Lam yasih. Hanya 2 mati. Nah, dibaca dhamma ikut kepada baris asal. Dibaca fathah karena barisnya ringan. Dibaca kasrah karena qaidah as-sakinu idza hurrika bil kasrah. Jadi boleh lam yasihha. Betul. Lam yasihhu, lam yasihhi boleh juga. Ini saya tidak sah ia puasa pendapat asal. Wasani yasihhu, pendapat kedua sah ia puasa. Kenapa sah? Li'annahu qabilul lisaumi fil jumlah, karena sesungguhnya hari ragu itu menerima puasa secara umum. Walahu saumuhu anil qada'i, boleh baginya seseorang mempuasakan hari ragu untuk mengqada puasa, untuk nazar, untuk kafarat. Wa kaza begitu juga law wafaqa adata tatawu'ih, jikalau bertepatan ia hari ragu dengan kebiasaan puasa sunatnya seseorang. Contoh, ka'ani'at tada saumal isnain, seperti bahwa terbiasa ia seseorang akan puasa Senin wal khamisi dan puasa Kamis. Fawafaqa ahadahuma, maka bertepatan ia hari ragu dengan salah satu keduanya, Senin atau Kamis. Falahu saumuhu tatawuan, maka boleh baginya seseorang mempuasakannya hari ragu tatawuan sebagai puasa sunat, li'adatihi, karena kebiasaannya seseorang. Qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalil enggak boleh puasa hari ragu adalah la tuqaddimu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain, jangan kalian mengawali akan puasa Ramadan dengan 1 hari puasa atau 2 hari puasa, kecuali seorang laki-laki kana yasumu sauman, yang ada ia laki-laki itu berpuasa, ia laki-laki akan puasa. Kalau memang jadwal dia puasa,
falyasumhu, maka hendaklah dia mempuasakan akannya. Merupakan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalimat wala tuqaddimu, bukan tuqaddimu ya, wala taqaddamu. Naam, wala taqaddamu. Nah, la taqaddamu, la nahi. Taqaddamu fi'il madhi secara wazan. Taqaddama, taqaddamu. Artinya tidak mendahulukan mereka. Sementara tujuannya sana adalah jangan kalian dahulukan, jangan kalian awali puasa Ramadan, puasa sehari dua hari. Asal taqaddamu itu adalah tataqaddamu. Ini sering di dalam Al-Quran. Tataqaddamu dengan dua ta, dibuang darinya salah satunya dua ta karena takhfif. Dibuang salah satu dua ta karena takhfif. Baca lagi dalam Kailani. Kailani itu kitabnya tipis, tapi poin-poin yang dibahas di sana itu rata-rata dipakai di dalam baca kitab. Nah, Bismillah, Masya Allah. Di sini ada penjelasan apa itu hari Ragu. Wa huwa ayyaumus syakki yaumus salatsina min Sya'bana. Dianya artinya hari Ragu adalah hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yati, apabila berbicara oleh manusia dengan terlihatnya hilal. Artinya bi annal hilala ru'ya lailatah, sesungguhnya hilal telah dilihat pada malamnya 30. Was-sama'u mashiyah, sementara langit masih cerah, sementara langit kondisi cerah. Walam yashhad biha ahadun, tidak memberi kesaksian dengannya hilal oleh siapapun. Itu namanya hari Ragu. Tepatnya tanggal 30 Sya'ban, 30 Sya'ban, orang-orang berbicara, masyarakat ngobrol, tadi malam terlihat hilal, dan tadi malam itu suasananya cerah, tapi tidak ada satupun yang memberikan pernyataan hilal terlihat di depan pemerintah. Artinya sidang tidak pernah mengatakan, atau pemerintah tidak pernah mengatakan 1 Ramadan. Itu disebut hari Ragu. Au syahida biasibyan, atau bersaksi terlihatnya hilal oleh anak-anak. Au abidun, atau oleh hamba sahaya. Au fasaqatun, atau oleh orang fasik. Nah, apa kata orang fasik? Ketika kami usai judi di hutan itu, nampak hilal. Nah, yakin saya itu hilal itu. Saya tahu juga hilal. Nah, itu fasaqah. Wazanna sidqahum, dan menduga ia seorang akan benarnya mereka. Menduga ia seorang akan benarnya mereka. Atau orang adil. Nah, atau orang adil ini kita atau kepada sibyan. Nah, ulang amilnya au syahida biha adlun, atau bersaksi terlihatnya hilal oleh orang adil. Nah, kalau orang adil kenapa masih ragu? Walam naktafi bih, tapi kita tidak merasa puas dengannya, kita tidak mencukupkan dengannya. Mungkin karena kita penganut mazhab harus 2 orang, atau karena kita adalah mengikuti pendapat adilnya itu harus zahir batin. Wa ibaratul muharrari kasyarhi, redaksi kitab Muharrar seperti redaksi kitab Syarah Kabir, bahasanya begini.
au qala adadun minan niswah, atau berbicara beberapa orang dari wanita atau budak atau orang fasik, qad ra'ainahu, sungguh kami sudah lihat akannya hilal. Qad ra'ainahu itu makul kaul dari qala. Atau berkata sekelompok dari wanita atau sekelompok dari budak atau orang fasik, apa katanya? Qad ra'ainahu, sungguh kami melihat akannya hilal. Wala yasihu saumuhu ar-Ramadan li'annahu lam yasbut kaunuhu min. Tidak sahlah, nah bukan tidak salah, tidak sah mempuasakannya hari Syak untuk Ramadan. Tidak sah mempuasakannya hari Syak untuk Ramadan, li'annahu lam yasbut kaunuhu min, karena sesungguhnya tidak subut, tidak tetap keadaannya hari Syak termasuk dari Ramadan. Kondisinya tidak bisa dipastikan. Naam ya. Man ya'taqada sidqa man qala innahu ra'ahu mimman dzukir yajibu alaihi saumu kama taqaddam. Siapa saja yang berkeyakinan benar orang yang berkata, man ya'taqada, siapa saja yang meyakini ia, apa yang dia yakini, sidqa man qala, jujurnya atau benarnya orang yang mengatakan innahu ra'ahu, itu juga makul qaul, sesungguhnya dia itu telah melihat akannya hilal. Min bayaniyah, dari mana orang-orang tersebut? Mimman zukir, dari orang telah disebutkan tadi, yaitu wanita, budak, orang fasik, anak-anak. Nah, apa yang wajib? Yajibu alaihi saumu, wajib di atasnya orang tersebut oleh puasa, sebagaimana terdahulu dan kitab Imam, sebagaimana yang telah terdahulu dari pendapat Imam Baghawi fi Thaifatin awal al-babi. Nah, sebagaimana yang telah terdahulu dari Imam Baghawi fi Thaifatin, pada sekelompok ulama, di mana terdahulunya mutalak kepada taqaddama di awal bab ini, yaitu bab puasa. Nah, muta'allaq setiap kalimat, pertama huruf jar, yang kedua zarf mazruf, itu harus tahu tempat ke mana dihubungkan supaya makna pemahamannya tidak salah. Nah, kama taqaddama, sebagaimana terdahulu ia pendapat, diriwayatkan dari Imam Baghawi, di mana Imam Baghawi tersebut fi Thaifatin, sekelompok ulama, di mana terdahulunya di awal bab ini. Wa taqaddama fi asnaihi, sungguh juga telah terdahulu, di mana terdahulunya pada pertengahannya bab ini. Apa yang telah terdahulu? Fa taqaddama, sah niat orang yang meyakini, orang yang beriktikad, bagi demikian nah, demikian benarnya orang-orang tersebut. Nah, benarnya orang-orang tersebut. Memang yang mengatakan lihat hilal itu penjudi, tapi orang ini yakin dengan penjudi itu. Yang bilang lihat hilal itu anak-anak masih usia 10-11 tahun. Nah, tapi bapak ini yakin dengan kata-kata anak-anak itu, karena anak-anak itu pun sudah belajar fikih, dah fatul mu'in fikihnya, dah tahu dia hilal enggak hilal, dah tahu dia cara lihat hilal. Anak seperti itu yang ngomong, ya kita yakin. Nah, orang fasik itu adalah
mantan kiai. Kan tahu hukum dia itu. Dulu dia Ustaz Kondang itu, ngajar fikih, nahwu sharaf, lengkap dia ajar. Sekarang jadi kepala geng dia, kepala geng motor. Nggak tahu lagi sholat. Kata dia, tadi maghrib kami lihat hilang waktu mancing di Berok situ. Dia ngomong lihat hilal. Apakah kita nggak yakin? Yakin karena latar belakangnya. Apa hukumnya kita meyakini ucapan dia? Nah, wajib puasa. Nah, dua dasar pembahasan ini sudah terdahulu, satu di awal bab, satu di pertengahan bab ini, masalah niat, masalah ru'yatul hilal. Kemudian terlaksana puasa itu untuk Ramadan, dan terlaksana atau jadi puasa yang dilakukan itu untuk Ramadan idza tabayyana kaunuhu min, apabila terbukti keadaannya hari syak itu memang termasuk Ramadan. Apabila terbukti keadaannya hari syak itu memang termasuk Ramadan. Fala tanafi, tanafa, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, tanafaya, ya tanafayu, tanafuyan. Nah, tanafuyan itu asalnya. Probam jadi tanafa. Fala tanafa bainama dzukir, maka tidak kontradiksi, saling menafikan antara yang telah disebutkan pada tempat-tempat yang tiga. Nah, itu enggak ada kontranya itu. Di awal bab itu satu tempat, di pertengahan bab itu tempat kedua, di sini itu tempat ketiga. Itu maknanya mawadi salasa. Itu hukumnya enggak kontra, saling mendukung. Memang haram puasa hari syak, tidak boleh puasa hari syak. Apa itu hari syak? Hari di mana anak-anak mengatakan terlihat hilal, budak mengatakan terlihat hilal, orang fasik terlihat hilal. Lalu bicara kemarin, apabila orang meyakini pendapat orang fasik terlihat hilal, maka dia wajib puasa. Apakah kontra? Jawabannya tidak. Di sini tetap. Nah, tetap kalau ada orang yang meyakini hari syak itu adalah hari 1 Syawal, 1 Ramadan, karena informasi dari anak-anak, dia yakin anak-anak tersebut, maka bagi dia tetap wajib puasa. Kalau terbukti itu Ramadan, maka puasanya jadi Ramadan. Jam 5 baru keluar di TV One. Nah, bahasanya, mohon maaf kaum muslimin, maaf sekali kami Menteri Agama lupa ngumumin terlihatnya hilal tadi malam. Nah, kenapa lupa? Karena kami debat seru sekali. Nah, sampai subuh kami debat soal ru'yatul hilal. Apakah puasa pakai ru'yatul hilal atau pakai hisab? Jadi enggak sempat ngumumin. Jam 5 baru Menteri orang ngumumin. Maka terbuktilah hari itu bukan hari syak. Maka orang yang percaya sama anak-anak tadi, puasa dia sudah menjadi puasa Ramadan. Bagi orang yang tidak percaya dan dia tidak puasa, maka dia wajib mengqadha 1 hari. Itu maknanya yaqa'u an Ramadan. Titik. Nah, ada pertanyaan sampai situ tentang redaksi, kalimat yang enggak jelas, kalau enggak kita pindah kitab. Atau ada kata yang salah tulis? Nah, kelas. Pesan nggak ada pertanyaan? Hah? Salah tulis di sini. Apa?
yadofna. Oke. Yasumna, yusomna. Oke, sod. So. Sama malu. Ya. Seorang menitip untuk menjual barang. Ya. Dan orang yang menitip ini menyebutkan sama yang minta untuk menjual barang ini. Dan ketika barang ini sudah terjual, uang ini jangan semua orang yang dititipkan. Kemudian semua orang yang pertama ini masih tahu kalau uang hasil penjualan itu langsung diambil untuk bayar. Ya. Boleh. Hiwalah bukan. Itu sama dengan kasus seseorang menitipkan uang ke kita. Dia punya utang ke kita. Kata dia itu, ambil saja uang titipan saya bayar utang. Boleh nggak gitu? Boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja. Jadi enggak, artinya hukum tidak berubah gara-gara lewat jual beli tadi. Nah, lewat jual beli kita wakil. Kita wakil si penghutang. Kita jualkan barangnya, kita terima uangnya. Berarti uangnya dititip ke kita. Nah, kata dia, ambillah uang itu untuk bayar hutang. Ya, hukumnya sah, nggak ada masalah. Nggak perlu bayar hutang itu pakai hijab qabul. Lain halnya kalau dibilang, ambillah hutang saya sama fulan. Nah, itu baru masuk bab hiwalah. Lain halnya kalau dia bukan nitip ke kita, dia nitip terimakan uang. Nah, itu beda lagi. Dia nitip terimakan uang, yang muamalah dia sama orang lain. Barang dia yang ngasih pemilik barang, kemudian uangnya mau dikasih kepada pemilik barang. Kata pemilik barang, uang itu kasih saja ke si fulan. Nah, itu baru namanya hiwalah. Nah, barangnya dari dia ke pembeli, uang dari pembeli harusnya ke dia, tapi disuruh pembeli ngasih ke kita. Itu namanya hiwalah. Hukumnya boleh, syaratnya apa? Kalau ridho sih muhal alaih. Nah, harus ridho si muhal alaih. Nah, tapi kalau yang tadi itu sama dengan uang titipan. Kita yang transaksi, kita yang terima uang, berarti si fulan telah nitip uang penjualannya sama kita. Kemudian kata dia, ambillah untuk bayar hutang saya. Nah, nggak ada masalah.